Yo, what's up? Yuk ketemu lagi bareng gue. Oke guys, nah kali ini gue mau ngobrol-ngobrol seputar modifikasi Toyota Yaris Cross yang ada di belakang gue ini. Nah, penasaran kan ya? Modifikasi seperti apa? Karena kalau kalian boleh browsing gitu ya, mungkin sangat sedikit yang ngebahas modifikasi seputar Toyota Yaris Cross. Dan kebetulan banget dan terima kasih banget gue akhirnya dapet bisa berjumpa dengan ownernya dan bisa ngobrol-ngobrol seputar modifikasi Toyota Yaris Cross. Tapi sebelum itu gue mau ngasih penawaran menarik datang dari Seva, yaitu adalah Toyota Spectacular. Nah, bagi kalian yang membeli ya Toyota Yaris Cross di Seva itu ada promonya. Ini dia, aduh. Wis. Oke guys, nah itu dia tadi promonya, dan mungkin daripada berlama-lama kita langsung aja ngobrol-ngobrol sama owner yang punya Toyota Yaris Cross ini. Nah, tapi sebelum itu kembali gue ingatkan, jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, like, dan share video ini. Ini dia modifikasi Godaan Laki. Oke Om Kris, nah ini tuh gua jujur ya Om Kris ya, kemarin tuh coba nyari-nyari nih ya kan. Aduh, HEV tuh udah ada sih, belum orang yang main gitu loh. Okay. Gua nggak butuh yang add-on sih sebenarnya, tapi butuh yang bisa memberikan inspirasi gitu loh. Kebetulan pas gua lihat di beberapa waktu gua search gitu kan, lihat, wah ada nih keren nih, Yaris Cross-nya kok udah didandanin nih. Berarti ini pemain lama nih. Kalau gue mikirnya gitu ya kan, ternyata kita ngobrol tadi, bener pemain lama ternyata. Nah, Om pemula Kris, ya Mas ya? Pemain muka lama. bener juga ya. Nah, gue tuh mau tanya kenapa sih kok lu akhirnya jatuh pemilihannya tuh ke Yaris Cross HEV ini gitu loh, untuk lu dandanin. Oke. Jadi kalau dari gue sendiri, pertama gue itu sempat pakai Corolla Cross Mas. Oh, Corolla Cross, cuman yang bensin, bukan yang hybrid. Oke, yang hybrid. Oke. Habis itu muncullah si Yaris Cross ini dengan ada yang hybridnya. Gitu. Kebetulan ini sebenarnya mobil istri Mas. Mobil istri. Mobil istri ya. Mobil istri. Wah, ini minta izin apa minta maaf nih kalau ini? Kalau kata TikTok ya, lebih baik minta maaf Mas daripada minta izin. Jadi mohon maaf istriku tercinta. Gak apa-apa ya Mbak ya, ini kan demi konten. Oke, nah lanjut Mas, cerita. Iya, jadi pas muncul, gue penasaran Mas. Oke. Sebenarnya penasaran sama hybrid ya, karena gue belum pernah punya mobil hybrid gitu. Habis itu gue cek secara modelnya lucu sih gitu. Maksudnya kita tahu Yaris modelnya ya Yaris bakpao, Yaris lele gitu tiba-tiba ya. Tiba-tiba muncul yang begini kan kayak, oh unik juga ya, lucu juga ya gitu. Terus akhirnya gue coba searching, muncullah kayaknya boleh deh coba si Yaris Cross ini. Akhirnya gue pilih ke Yaris Cross ini. Oh, Yaris Cross ini. Dan yang hybrid sih. Dan hybrid. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, karena lu ngomong tadi ini adalah mobil istri, semua yang dipasang ini atas izinnya tapi? Atas izinnya. Atas izinnya? Insya Allah. Tapi nggak semua minta maaf ya? Nggak semua minta maaf, tetap ada yang minta izin. Tetap ada yang minta izin. Berarti kalau gue bisa bilang, referensi lu berarti juga berangkat dari Corolla Cross lu ya, berarti ya? Ada sih Mas unsur, karena kan secara platform, secara basic mirip-mirip sebenarnya gitu kan. Nah, secara konsep pun ada yang kayaknya cocok nih di Corolla Cross, kayaknya di Yaris Cross ini juga cocok juga. Nah, kalau gue lihat tadi fotonya tuh ya kan, kalau kita ngomongin eksterior, kan lu udah pakein roof box tuh. Iya, Nah, betul. kenapa ini nggak dipakein roof box juga nih? Roof boxnya masih ada Mas di rumah. Kebetulan iseng pengen pasang juga, cuman karena ini secara ground clearance-nya masih tinggi, kalau gue pasang si roof box itu otomatis jadi nambah tinggi lagi kan Mas. Bener. Nah sekarang kayak masuk basement, masuk tol gitu jadi rada ribet. Apalagi yang pakai istri kan. Balik lagi ke situ Mas. Jadi segimana mungkin tetap meskipun kita udah ganti-ganti gitu ya, tetap lucu tapi harus bisa tetap dipakai fungsional. Fungsional, itu tuh yang keren tuh. Jadi walaupun lu obrak-abrik nih ya, tapi fungsional. Dan kenyamanannya adalah kenyamanan istri. Kenyamanan istri, harus nomor 1. Oke, nah ini kan Yaris Cross ya. Nah, Corolla Cross lu tuh masih ada nggak sih? Karena secara platform dan bentuk mirip-mirip Mas. Jadi kalau di garasi ada dua mobil yang mirip-mirip kan rada lucu ya, dikira showroom nanti ya. Gitu. Jadi Corolla Cross gue udah gue jual Mas.
Oh, lu jual ya? Oh, berarti itu juga reason ya? Buat lo mengganti kebosanan lu ya? Iya, betul. Betul. Akhirnya dari Cross, Corolla Cross lu akhirnya ganti ke yang sama juga kah? Yang SUV juga atau? Enggak. Gue ganti ke platformnya ke sedan, Mas. Karena supaya di rumah ada mobil yang tinggi sama ada mobil pendek gitu. Oke, sedan ya. Gitu. Waduh, jauh ya, agak jomplang nih ya, dari iya, ke sedan. Betul. Oke, nah kalau ngomongin ngebahas tadi selain dari Corolla Cross, lu punya ini gak sih referensi gitu ngeliat dari luar? Apa karena kan kalau gue lihat nih modifikasi yang lu aplikasikan di Yaris Cross lu ini memang tepat ya? Iya. Tepat karena lu modelnya adalah kayak rally Iya. gitu ya, begitu. Nah, ada nggak sih selain dari Corolla Cross lu dulu atau pengalaman dari Corolla Cross lu dulu untuk referensi untuk diaplikasikan ke mobil lu? Oke, kalau dari referensi sebenarnya pertama sebelum gua beli mobil ini, gue sempat cari-cari dulu juga sih, Mas. Kayak mungkin di luar atau zaman si Corolla Cross itu, gue sempat cari di luar itu udah ada yang modif atau belum sih gitu. Nah terus sebenarnya secara bentuk gue secara konsep pengen ala-ala wagon gitu, Mas. Ya meskipun belum kesampaian lah ya, jadi mini wagon gitu. Jadi secara konsepnya makanya gue pakai crossbar juga gitu ya. Jadi ya biar tetap bisa dipakai road trip lah ceritanya. Oh siap, iya road trip ya. Ini nyaman banget sih untuk road trip. Gue tuh dari pertanyaan yang muncul di otak gue itu ketika pertama kali lihat mobil lu ini. Side marker. Keren banget loh ini. Ini tuh mungkin bisa jadi referensi buat teman-teman ini yang punya Yaris Cross gitu loh. Ini kalau jujur banget ya, kalau di mobil yang hitam full black gini itu keren banget. Dan ini side markernya punya siapa nih? Side marker sebenarnya kalau gue cari di luar, sebenarnya side marker ini kan peraturannya dari US, Mas, sebenarnya. Dimana di US itu semua mobil harus pakai ini dan harus nyala. Gitu ya, sebagai salah satu peraturan di sana lah gitu. Nah gue mikir lihat mobil hitam terus pakai oranye gini kan lucu ya, maksudnya kontras banget gitu. Dan kalau gue cari ini kebanyakan memang di mobil-mobil Eropa juga pakai ini. Nah gue ini pakai side markernya punyanya Mini Cooper, Mas. Mini Cooper, oke. Tapi memang hanya Mini Cooper yang cocok ya? Kalau menurut lu pertimbangannya apa nih? Mungkin kan ada banyak nih ya kan? Side marker itu kayak kalau lu lihat di Innova tuh kan rada gede gitu ya, iya bener, gede. Terus yang banyak pakai side marker juga kan Mercy tuh. Bener. Mercy juga dia bentuknya rada gede gitu kan. Nah kalau gua ngeliat si Mini itu dia bentuknya tipis gitu, Mas. Dan dia kan dipasangnya tuh di over fender. Nah jadi kayaknya kalau ini dipakein yang tebal gitu rada nggak masuk gitu. Maksudnya ini kayaknya kalau pasangin tipis gitu di fendernya lebih manis aja. Oke, siap manis. Nah ini kan tampaknya keren banget nih, Mas. Iya. Pengaplikasiannya nih, ya kan? Mungkin pengen tahu nih, ini tuh hanya sekedar ditempel kah? Atau memang ada effort yang harus dilakukan biar semuanya fungsional? Lampunya nyala dan posisinya juga benar gitu peletakannya. Sebenarnya kalau dari segi pemasangan sendiri, ini butuh ada effort lain sih, Mas. Sebenarnya untuk harus buka bodi segala gitu ya, harus buka bodi supaya bisa nyala. Terus sama secara kalau ditempel doang tuh dia jadi nanti ada gapnya, Mas. Antara si bodinya sama si lampunya kan jadi pengennya seamless aja gitu kan. Oke, benar ya. Jadi lebih keren. Manis gitu. Aja gitu dilihat. Range berapa sih sebenarnya? Range mungkin di angka ya sekitar 800 sampai sejutaan gitu lah ya. Sejutaan, oke. Nah, kalau gue lihat kan ini lu nggak heavy banget untuk memodifikasi. Pertama kali nih, kalau gue tanya sama modifikator kan banyak adalah gue tuh rada gatel ya, mata gue tuh rada nggak enak kalau ngeliat kaki-kaki itu standar gitu. Kalau lu sih dari sektor mana sih dulu yang lu lihat gitu? Sama sih, Mas, kayak semua modifikator itu. Tetap nomor satu menurut gue velg yang gue ganti. Oke, velg tetap ya? Velg tetap yang gue ganti. Pemilihan velg yang ada di Yaris Cross ini adalah pemilihan pertama lo? Atau memang ini udah pilihan kesekian akhirnya, wah kayak ini nih yang cocok, apa gimana? Oke, kalau dari velg sendiri, jadi gue itu sebelum ngangkat ini mobil, ya ini tiap orang beda-beda ya. Gue tuh biasanya sebelum ngangkat sebuah mobil, gue karena suka desain juga, jadi gue coba desain sendiri. Gue coba gonta-ganti gitu. Jadi sebelum gue ngangkat mobil ini, gue udah tahu nih gue mau kemana modifnya. Gitu. Jadi ini salah satu pilihan pertama gue sih untuk si velg ini gitu kan. Maksudnya orang-orang juga mungkin udah pada tahu velg ini mirip-mirip TI37 ya, nggak pernah salah kalau kata orang. Rotiform Las R ini. Jadi gue mikir kayak lucu deh kayaknya pakai si ini gitu. Terus pas gue desain juga, masuk ternyata. Jadi, masuk ternyata ya. Iya dengan unik
modelnya jari-jarinya gitu ya. gitu Jari-jarinya ya. gitu modelnya unik banget. Nah, kalau boleh tahu ini roti foam Last R. Kalau speknya Speknya dia ring 18 8,5 rata, Mas. 18 8,5 rata. Ya. Berarti kalau dari velgnya standarnya sendiri adalah dia Standarnya velg 18 juga. 18, Lebarnya kalau nggak salah 7 atau 7,5 deh. 7 atau 7,5. So far setelah lu mengganti velg ini ada perubahan signifikan nggak? Apa lebih berat? Karena kan dia juga nggak tahu ya gua berpengaruh apa enggak dengan elektriknya itu. Gimana kalau menurut lu? Kalau dari yang gua rasain bawa sih, Mas, nggak ada perbedaan sama sekali sih, Mas. Karena ini kan secara ringnya juga sama kayak standarnya. Plus, nah ini mungkin juga yang perlu diketahui juga nih. Bannya gue masih pakai ban standar, Mas. Jadi ya secara budget masih lebih bisa menghemat lah kita. Lebih menghemat. Tapi kan Corolla Yaris Cross ini kan ininya beda ya, apa namanya? PCD-nya beda gitu loh. Dia sama kayak Sienta ya. Iya, 500 ya, Mas. Kan susah banget tuh buat nyari. Betul. Lu effort banget sih buat nyari ini tadi. Nah, kebetulan salah satunya kenapa gue milih si Rotiform ini karena dia ada double PCD, Mas. Jadi si Last R ini dia 5112 sama 500. Jadi gue bisa pasang 500-nya aman. Jadinya aman ya. Nah, kalau buat teman-teman nih kira-kira yang pengen juga nih mengganti sektor kaki di Yaris Cross itu rekomendasi lu sebenarnya yang pas gitu loh. Yang dia fitmentnya cakep nih, rata body gitu. Kira-kira lu harus menggunakan velg ring berapa? Ringnya mungkin bisa sama atau lebih lah ya di atasnya, karena kan kalau lu turun ke bawah ya rally banget kalau lu lihat ya kan dengan ban gede gitu. Kira-kira ada suggestion nggak dari lu? Kalau rekomendasi selera beda-beda ya, Mas. Benar, kalau selera beda-beda. Cuman kalau yang gua pakai sekarang ini itu menurut gua pas banget rata fender dan ini speknya itu 8,5 rata, ET-nya 32, Mas. ET-nya 32. Jadi mungkin kalau mau rata gitu ya, main di lebar 8 atau 8,5, ET-nya sekitar 30 sampai 35 harusnya masih aman lah. Harusnya masih aman ya. Wah, itu salah satu ini ya, informasi yang bagus tuh. Jadi kadang kan orang tuh hanya melihat wah ini keren pas dipasang. Betul. Jadi aneh. Awalnya mungkin keren nih, lama-lama kok jadi jelek. Emang proses sih, tapi kok lebih baik bertanya dengan orang yang sudah pernah menjalani dan lu tidak salah pilih. Betul. Kayak velg lah, T3 juga nggak pernah salah. Betul. Nah, kemudian kalau gue lihat nih kan memang kalau dari Yaris Cross ini kan dia SUV compact crossover ya. Lu tambahkan crossbar gitu ya. Betul. Iya. Berarti itu tuh emang udah lu niatin, apa ini crossbar bekasan dari Corolla Cross? Secara konsep memang itu udah gue niatin dari awal, Mas. Gue pakai si crossbar Thule ini, gitu ya. Cuman gue nggak bisa pakai yang di Corolla Cross karena berbeda secara dimensinya. Benar. Gitu, ini lebih kecil sedikit, gitu ya. Terus secara konstruksi juga dia ada rada beda dikit nih. Nah, lucunya si crossbar ini gue juga trial and error-nya lumayan panjang, Mas, buat si crossbar ini gitu, karena trial and error juga. Yes, gitu, karena basicnya ini mobilnya masih cukup baru, belum ada yang plug and play, Mas, buat si crossbar-nya. Gitu. Jadi akhirnya ini pakai crossbar yang banyak dipakai di mana nih? Jadi secara crossbar-nya gue pakai Thule Wing Bar Edge gitu ya. Terus secara konstruksi footpack-nya itu gue pakai punyanya X-Trail. Pakai punyanya X-Trail. Iya, karena dia kan si Yaris Cross ini dia ada roof rail-nya, Mas. Dan tipe roof rail-nya itu yang dia kalau orang bilangnya dia yang tipe fix nih. Jadi ada kayak semacam bautnya gitu, Mas. Bukan yang cuman jadi gue nggak bisa pakai crossbar yang tipenya ngencengkrem gitu. Kayak si Fortuner gitu gue nggak bisa. Jadi gue emang harus yang pakai si fix type itu. Nah, salah satunya kemarin gue coba cari-cari pakai punyanya X-Trail, bisa lah gue adjust sedikit gitu. Oke. Tapi kalau lu pasangin roof box sayang ya panoramiknya gitu loh. Iya, benar. Benar. Dia kan udah ada fitur-fitur yang Oke, kalau menurut gue di Yaris Cross ini. Karena kalau gue lihat Yaris Cross ini kayaknya sangat minim untuk didandanin, apalagi dari masuk ke sektor interior. Betul. Kan? Sebelum kita ngebahas interior, gue nggak tahu nih apa yang udah lu coba aplikasi di situ. Gue pengen tanya juga kira-kira nanti ke depannya nih, kalau untuk eksterior, mudah-mudahan diizinkan istri, apa nih yang mau lu garap apa nih? Kalau dikasih izin sama istri. Iya, gitu nomor 1 masih. Iya, nomor 1 ya itu. Kalau eksterior sih, gue sebenarnya sama juga kayak yang tadi lo bilang, Mas. Maksudnya gue tetap pengen pakai konsep yang simple-simple aja, yang gue nggak pengen yang kayak head on juga. Jadi mungkin
Kalaupun ada perubahan, gue mungkin dirubah di sisi kaki-kaki lah ya mas ya. Kaki-kaki. Mungkin entah gue nanti coba ganti velg atau mungkin gue pendekin dikit banget gitu ya. Maksudnya biar jadi lebih pas atau lebih manis gitu. Cuman kayaknya so far sih gue masih tetap pengen di setelan manis gini aja lah. Setelan manis ya. Berarti nanti kedepannya lu nextnya mau ke sektor kaki-kaki Yes. ya. Kita coba ngelihat dari apa yang ada di interior nih kan gue juga belum tahu apa aja yang lu dandanin. Mungkin kalau menurut gue sih kayaknya sektor interior tuh mungkin selain audio ya nggak ada lagi ya kalau gue lihat. Udah cukup banget sih mas kalau menurut cukup gue. banget lah kalau gue lihat kan udah rapi dan udah enak banget dilihat. Tapi gue pengen lihat dulu sekitarnya ya. Boleh, boleh mas. Keliling. Oke, Om Kris. Nah, tadi gue udah keliling nih ngeliatin gitu. Tapi kalau nanti misalnya gue nih punya ya kan? Gue punya mobil, waktu ya? Iya punya waktu dan gue pemilihan mobil gue adalah yang compact crossover gini lah ya kan. Ya kan ada race gitu kan. Mungkin gue yang pertama kali gue tiru dari dulu tuh ini nih. Side marker. Iya, side marker ya kan. Tapi kalau untuk pemilihan aplikasi apa ya, referensi modifikasi sama sih. Gue akan coba yang kayak rally look karena menurut gue mobil ini cocok banget gitu. Betul. Dan apalagi kan tipikalnya anak-anak zaman sekarang tuh nggak mau diatur, gue nggak mau di kota doang nih ya kan. Walaupun jadi apa namanya FOMO ya. FOMO. Mau naik gunung nih, tapi road trip ya ala-ala ya. Iya ya kan. Nah inilah yang akan gue tiru pertama kali ini kan. Ini keren banget. Nah Om Kris tadi kan kita udah cerita nih. Lu udah cerita juga tentang eksterior dan next actionnya mau lu apain nih kan sektor eksterior. Nanti ketika sang ibu negara sudah memberikan izin kepada lu nih ya kan. Nah gua pengen tahu nih dari interior apa sih yang udah lu coba modif nih? Apa ya yang coba lu kira-kira diginin keren nih, diapain keren gitu? Kalau dari interior sih balik lagi mas. Sekarang menurut gua secara desain udah oke lah, udah cukup banget. Terus apalagi udah ada dapat moonroof juga gitu. Jadi maksud gua cuman pasangin satu pemanis aja sebenarnya di interior. Yang bisa mengaspirasi ya, atapnya tadi ya? Betul. Balik lagi mas, gue pasangin cargonet. Ala-ala wagon gitu. Iya. Tapi fungsional juga kalau menurut gue. Fungsional, jadi kalau lu taruh barang di atas. Betul, supaya barang yang lo taruh di belakang nggak ke depan. Nah, kalau ngomongin interior nih, Om Kris kira-kira mau diapain lagi Om Kris? Karena kalau gue lihat kan kayak jok udah leather ya kan, udah dia soft touch kayak di dashboardnya juga beberapa soft touch gitu. Audionya juga head unitnya udah cukup oke kalau menurut gue gitu. Kalau dari lu mau diapain lagi nih? Kalau interior sih paling gue pengennya main ke audio aja sih mas. Tambah-tambah aja lah biar di jalan atau mungkin pas istilahnya sekarang road trip ya. Jadi tetap enak gitu. Tetap enak ya? Makin enak gitu. Jadi mungkin nextnya ke audio sih, tambahin power atau sub gitu. Oke deh siap. Berarti nextnya gitu ya, subwoofer ya. Entertain tuh butuh lah ya kan. Apalagi kalau nggak ada musik atau apapun lah yang lu tonton di head unit itu juga boring juga di jalan. Apalagi kan dulu sih katanya ada peraturan nggak boleh dengerin musik tuh kayaknya. Aduh gimana boring ya udah macet-macetan lu terus mau ngapain gitu loh. Bengong malah nanti kan ngantuk akhirnya gitu. Oke. Nah Om Kris, sepengalaman lu nih main di dunia otomotif itu khususnya memodifikasi mobil. Gue nggak tahu nih, mungkin lu bisa cerita dari tahun berapa lu sebenarnya main modifikasi ini? Dari tahun berapa ya? Dari tahun berapa sih mungkin udah rada lama sih mas, dari zaman gua pas SD itu mungkin gua 2004 2005 SD udah modif. Jadi bokap lu juga suka modif ya? Suka otomotif. Oke. Jadi yang lucunya sih waktu zaman dulu kan belum boleh nyetir mas. Iya. Cuman kan ya pengen lah modif tipis-tipis gitu ya. Gue ke bengkel yang bawa supir mas. Jadi bokap tahu? Tahu. Jadi kan karena waktu itu belum bisa nyupir juga, cuman gue pengen ada lah modif tipis-tipis gitu. Jadi gue ke bengkel, cuman supir gue yang bawa mas. Mobilnya apa tuh? Gue waktu itu mobil pertama gue Baleno. Yang lu modif apa? Kocok ini waktu itu zaman dulu pelek pertama masih. Widih, udah ngerti banget. Pelek sama ganti setir. Ganti setir yang racing ya? Ganti setir yang racing gitu. Jadi tapi itu semua yang bawa supir waktu itu. Oke, ini lu udah cukup lama ya untuk main di dunia otomotif khususnya di modifikasi.
kalau lu bisa kasih suggestion saran gitu, mungkin kan yang nonton juga belum tentu yang udah jago banget gitu kan modif, karena kan orang juga butuh referensi dan juga butuh masukan. Kira-kira pertama kali kalau mau modif mobil itu apa sih yang harus diperhatikan? Apakah memang konsep itu menjadi satu hal yang pakem gitu? Harus konsep tuh harus gitu, nggak bisa lu gua modif ini dulu lah, ini dulu nanti berantakan ulang lagi dari nol gitu. Kalau menurut lu gimana nih? Yang mungkin bisa lu share nih ke teman-teman yang nonton. Kalau menurut gue Mas, balik lagi namanya modif mobil atau apapun lah, atau hobi apa ini kita bisa sebut hobi ya. Hobi benar. Yang paling utama adalah lu harus seneng dulu sih. Lu harus seneng dulu sama apa yang lu ganti. Jadi kalau emang ternyata lu seneng dengan model velg A, ya duit aja gitu. Maksudnya lu lakuin aja. Toh itu kan juga emang dari selera lu juga gitu. Sebenarnya kalau menurut gue modifikasi nggak ada pakemnya sih Mas. Cuman mungkin orang zaman sekarang ya ada lah yang mengkotak-kotakan, cuman menurut gue balik lagi ke diri lu sendiri aja sih Mas. Iya kan, ada yang mengkotakan, ada yang menjustifikasi kadang-kadang. Kalau menurut gue sih modifikasi itu proses ya. Proses. Bener banget. Yang penting waktunya ada. Ada. Kalau lu salah ya udah gitu ya kan, betul, namanya belajar. Emang lu langsung bisa gitu ya kan. Betul. Ya walaupun lu harus punya banyak referensi dan masukan-masukan gitu. Betul. Zaman sekarang enaknya internet udah maju banget, jadi referensi lu sih udah banyak banget. Iya, Mas, dan lu bisa banyak dapat barang juga dari mana aja tuh bisa gitu. Yang penting lu mau usaha. Gitu sih Mas. Selain lu seneng dulu gitu. Kalau biar tidak salah kalau yang punya waktunya pas-pasan gitu loh, yang kayak sibuk kerja gitu. Gimana? Balik lagi sih setelah lu seneng terus sama konsep juga mungkin bisalah lu jadiin sebagai referensi aja supaya ya maksudnya dari apa yang lu buat juga jadinya nggak kemana-mana juga gitu. Jadi masih tetap enak lah dilihat. Gitu. Nah, Om Kris, thank you banget ya Om Kris ya. Lu sudah sharing seputar modifikasi Yaris Cross yang sudah lu aplikasikan gitu. Dan mudah-mudahan Yaris Cross-nya Om Kris ini bisa menginspirasi kita semua ya, khususnya gue dengan set marker tadi ya Mas ya. Kayaknya gue mau pasang nih di mobil gue. Iya, betul. Iya gitu. Dan mudah-mudahan kalau kalian mungkin ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan nanti Om Kris bisa menjawab ya pertanyaan-pertanyaan dari kalian seputar modifikasi Yaris Cross. Thank you Om Kris. Sampai ketemu lagi. Thank you Mas, sampai ketemu lagi. Thank you semuanya. Oke guys, nah itu dia tadi ngobrol-ngobrol gue dengan Om Kris seputar modifikasi Toyota Yaris Cross. Dan semoga saja Toyota Yaris Cross-nya Om Kris ini bisa menginspirasi kalian. Karena menurut gue adalah pengaplikasian modifikasinya cukup keren ya, menarik terutama di side markernya tadi. Dan pemilihan velgnya juga tepat banget dan semoga bisa menginspirasi. Nah kembali gue ingatkan, di Seva sedang ada promo untuk pembelian Toyota Yaris Cross di Toyota Spektakuler. Ini dia promonya. Oke, itu dia tadi promonya. Kalau kalian pengen tahu lebih lanjut, kalian bisa langsung datang ke websitenya Seva di www.seva.id. Kembali gue ingatkan, jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, like, dan share video ini. Setiap orang punya interest modifikasi yang berbeda-beda. Setiap modifikasi yang dilakukan menjadi kepuasan tersendiri bagi ownernya. Jangan lupa saksikan terus Modifikasi Godaan Lelaki. Ini dia cerita laki-laki yang hobi modifikasi. Dengan Seva, beli mobil jadi lebih mudah, aman dan nyaman, karena Seva jelas dari awal. Sampai jumpa.